Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Vika Elvira Afianida, NIM 2019-33156. Sekarang saya akan menjelaskan perspektif global ditinjau dari visi politik. Visi politik yaitu ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam perspektif global, hubungan suatu negara dengan negara-negara lain adalah hal yang pokok. Jenis hubungan antar negara ditinjau dari jangkauannya, yaitu ada 3. Yang pertama, regional, jangkauannya antar bangsa atau antar negara di suatu kawasan atau tetangga, misalnya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, jangkauan hubungan internasional, antar bangsa atau antar negara di berbagai belahan dunia. Dan yang ketiga, jenis hubungan global, antar hubungannya atau antar negaranya di dunia ini. Secara politik, negara dengan tujuan dan lembaga-lembaga dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Negara Republik Indonesia pada saat diproklamasikan baru mendapat jangkauan dari negara lain serta terbatas. Akibatnya, hubungan dengan negara-negara yang ada di dunia ini juga masih terbatas. Demikian pula mengenai tujuan dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan juga masih terbatas. Pada saat-saat awal, perjuangan politik menjadi polintas. Pengakuan dan hubungan politik menjadi pertunjukan utama. Hal ini tentu saja menjadi modal utama untuk mengembangkan diri lebih jauh di tengah-tengah dunia internasional. Keberhasilan Konferensi Asia Afrika pembentukan dan kegiatan negara-negara non-blok yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pelopornya dapat meningkatkan pengakuan negara lain terhadap kedudukan Indonesia. Hal itu semua merupakan perjuangan politik, kerjasama regional. ASEAN dengan terbentuknya negara-negara ASEAN ini juga merupakan tahap lain dan perjuangan politik. Saat ini Republik Indonesia sudah diperhitungkan negara-negara lain dalam peraturan politik, termasuk negara-negara adikuasa. Secara global, Indonesia memiliki kedudukan terhormat dalam bidang politik, khususnya sebagai negara non-blok. Pembangunan politik di dunia internasional pada tingkat global telah menimbulkan hasil. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif yang menjadi landasan kerjasama di bidang ekonomi dengan negara-negara lain. Bebas artinya bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok yang ada di dunia. Jadi bangsa Indonesia berhak bersahabat dengan negara manapun asal tanpa ada unsur ikatan tertentu. Bebas juga berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai cara sendiri dalam menanggapi masalah internasional. Aktif berarti bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia. Stabilitas dan kemajuan politik Indonesia, khususnya politik luar negeri, berpengaruh pada kondisi politik global. Contohnya dampak konferensi Asia Afrika KAA yang menghasilkan Pancasila, Bandung Declaration, dan gerakan non-blok GNB khususnya untuk mendukung perdamaian dunia. Negara Republik Indonesia sebagai warga dunia tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh perkembangan di negara-negara lain. Perkembangan di negara-negara lain selalu berpengaruh terhadap kehidupan politik, khususnya politik luar negeri Indonesia. Perubahan peta politik membawa dampak
luas pada tatanan global di bidang politik, ekonomi, sosial, dan iptek. Perspektif global dari perubahan peta politik tersebut membawa dampak pada berbagai aspek hubungan luar negeri Indonesia. Ilmu politik mempelajari negara, tujuan, dan lembaga yang melaksanakan tujuan tersebut, hubungan negara dengan warga negara, serta negara dengan negara. Dalam sorotan perspektif global, aspek hubungan dengan negara lain merupakan hal yang pokok. Sekian penjelasan saya mengenai perspektif global ditinjau dari visi politik. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.